Muslimin Indonesia banyak menisbatkan kepada akidah Asy'ariyah. Sedangkan Syekh Abdul Qadir Jilani termasuk yang membantah akidah Asy'ariyah. Di mana dalam kitab Al-Ghunyah beliau berkata begini. Wa kana Allahu ala arsyihi istawa. Dan adalah Allah bersemayam di atas arsy-Nya. Wala yuqalu kama taqulu al-Asy'ariyah. Dan tidak boleh dikatakan seperti yang diucapkan oleh kaum Asy'ariyah, bi annallaha fi kulli makan, bahwasanya Allah di setiap tempat. Jelas, kalau antum tidak percaya silahkan rujuk kitab Al-Ghunyah tulisan Syekh Abdul Qadir Jilani. Tegas di situ beliau mengatakan begitu. Saya pernah, Pak, maaf saya, di salah satu kiai di kampung saya, dia mengkafirkan saya. Hanya karena saya berkeyakinan bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Kata dia, Ustaz Badrul Salam itu kafir. Masa dia mengatakan bahwa Allah bersemayam di atas arsy? Saya bilang, kalau gitu kenapa Bapak tidak mengkafirkan Syekh Abdul Qadir Jilani? Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan Allah bersemayam di atas arsy. Kenapa Anda tidak kafirkan sekalian? Semoga kita tidak tertipu oleh narasi-narasi dusta walaupun disampaikan sebegitu berapi-apinya. Sayang yang dia ketemu dalam versi ceritanya itu mungkin kena kiai yang juga tidak paham ya. Entah di mana siapa kiainya ya. Dan Pak Badrus tidak menyebut kitab Ghunyah halaman berapa. Tidak berani. Kenapa? Karena misalnya dia di forum seperti itu, kita buka Pak Badrus, kitab yang mana yang Anda maksud? Ini loh kitab Ghunyah, mana tunjukkan, jangan omong kosong. Di kitab Ghunyah, halaman berapa? Coba, kan nganga ya. Kenapa? Karena orang berdusta itu tidak akan bisa menjelaskan ketika sudah terungkap kebohongannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alana min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Pada konten sebelumnya saya sudah membahas bagaimana ketika Dr. Ali Musri membacakan kitabnya Imam Al-Baihaqi, dia menyampaikan narasi seolah-olah akidah Asy'ariyah itu meyakini Allah ada di mana-mana. Padahal saya tegaskan di situ bahwasanya justru akidah Asy'ariyah itu adalah meyakini Allah tidak bertempat. Bagaimana bisa dikatakan di mana-mana? Satu tempat pun tidak kok bertempat di mana-mana. Di bagian ini Ustadz Badrus lebih parah lagi. Dia secara tegas mengatakan bahwa akidah Asy'ariyah itu meyakini Allah ada di semua tempat atau fi kulli makanin. Bahkan untuk mempertegas hal itu, dia tidak segan-segan untuk mengada-ngada atau bahkan berdusta atas nama Syekh Abdul Qadir Ar-Jailani dengan membacakan kitabnya yang berjudul Al-Ghunyah. Akan saya buktikan bahwasanya bacaan Pak Badrus ini adalah karangan dia semata, atau mungkin itu adalah kitab-kitab yang sudah dirubah-rubah. Karena memang Imam Syekh Abdul Qadir Jailani ini tidak sepakat dengan takwil, dan menurut beliau yang melakukan takwil adalah Asy'ariyah. Maka beliau tidak sepakat dengan Asy'ariyah. Tapi ingat di bagian takwilnya. Dan sama sekali tidak pernah mengatakan bahwasannya akidah Asy'ariyah itu menyatakan Allah di mana-mana sebagaimana disampaikan oleh Pak Badrus tadi. Mari langsung kita cek bagaimana ucapannya Syekh Abdul Qadir Jailani yang telah ditahrif, dirubah-rubah, bahkan digiring oleh Pak Badrus, sehingga seolah-olah kita sebagai Asy'ariyah meyakini Allah di mana-mana. Saya sampaikan satu hal yang menggelitik dulu. Saking ngebet ingin membantah Asy'ariyah, sampai-sampai dia membacakan kitabnya orang Sufi, di mana kata orang Salafi Wahabi, Sufi itu sesat. Bahkan Syekh bin Bas itu tidak segan-segan untuk membuat bahasa-bahasa yang tajam sekali, yaitu sonamu Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi seolah-olah pengikut Syekh Abdul Qadir Jailani ini dianggap menyembah berhala, dan Syekh Abdul Qadir Jailaninya adalah sebagai berhalanya. Luar biasa ya. Mari kita bacakan kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah kitab Al-Ghunyah jilid 1 halaman 124. Itu saya baca yang dalam kurung yang dibahas oleh Pak Badrus tadi. Dan perhatikan bagaimana perbedaan ucapan dia dengan tulisan asli di kitabnya. Kalau hanya berbeda secara susunan kalimat tidak apa-apa, selama tidak menambah-nambah. Kita anggap itu nukil bil makna. Jadi yang dinukilkan adalah maksudnya, walaupun lafadznya tidak pas. Sebagaimana kalau dalam hadis itu ada istilah riwayat bil makna. Jadi tidak pas lafadznya, tetapi maknanya sama. Saya baca, wa yambawi itlaqu sifatil istiwa'i min ghairi ta'wilin. Itu pertama ya.
Jadi memang tidak setuju dengan takwil. Syekh Abdul Qadir ini kan pengikutnya Imam Ahmad, dalam akidahnya juga seperti itu ya. Dan seharusnya makna istiwa itu dibiarkan begitu saja tanpa ada takwil. Wa annahu, dan sesungguhnya yang dimaksud dengan istiwa itu istiwa uzzati, adalah istiwa zat Allah. Perhatikan ya. Ini sudah dibahas oleh Ibnu Battal. Ada yang mengatakan istawa itu sifatnya zat, ada yang mengatakan sifatnya fiil. Jadi di sini disebut sifatnya zat, begitu ya cara memahaminya. La ala maknal qu'udi, tidak dimaknai duduk. Ya, perhatikan, istiwa tidak dimaknai duduk. Wal mumasati, atau nempel. Ya. Kama qalat al mujassimatu, sebagaimana itu adalah ucapan orang-orang mujassimah. Saya nanti akan buktikan bagaimana Ibnu Taimiyah itu ya semacam sepakat kalau istiwanya Allah di arsy itu duduk. Tapi sudah, skip dulu itu. Sekarang fokus di sini saja. Wal karramiyatu, dan juga itu adalah pendapat al-karramiyah. Jadi mujassimah dan karramiyah mengatakan bahwa Allah istiwa di arsy itu artinya Allah duduk di sana gitu. Wala ala makna al-uluwi, dan juga bukan makna al-ulu. Al-ulu itu maha tinggi ya. Maha tinggi. Warif'ah ya, dan juga tinggi. Jadi istawa itu tidak bisa ditakwil dengan makna di atas segalanya ya. Ulu al-ulu warif'ah itu ya Allah alal arsy, ya maksudnya di atas arsy dan juga di atas segala makhluknya gitu ya. Kama qolatil asy'ariyatu, sebagaimana itu adalah pendapatnya Imam Asy'ari atau madhab Asy'ariyah. Jadi di sini yang dibantah adalah tentang takwil dari istawa menjadi ala atau ulu atau arifah, bukan lalu tentang Allah ada di mana-mana. Jadi ucapannya Pak Badrus walaisa kama qalatil asy'ariyah annallaha fi kulli makanin, itu tidak pernah diucapkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya kita jadi yakin, kita juga tidak terlalu heran kalau orang-orang seperti Badrus ini enteng sekali menyampaikan narasi-narasi dusta tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya syekhnya dia saja, Syekh bin Baz, narasinya tajam sekali. As-sonam, berhala. Jadi dari sini kita bisa paham. Saya tidak mau mendalami terlalu jauh ya. Cukup kita buktikan si Badrus ini ya ngedabrus lah ya. Sudah biasa orang ini, kitab majmu' dia rubah-rubah pemahamannya, pelintir-pelintir. Sekarang di akidah dia rubah-rubah juga kalimatnya ya. Dan itu tidak pernah ditemukan narasinya Pak Badrus bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani itu menolak Asy'ariyah di bagian ucapan Asy'ariyah itu meyakini Allah di mana-mana. Artinya tidak pernah Syekh Abdul Qadir itu menisbatkan pendapat itu kepada Asy'ariyah ya. Itu hanya versi Pak Badrus saja ya. Kemudian kelanjutannya itu wal ghalabati ya. Juga bukan makna ghalabah. Ghalabah itu istaula ya. Jadi Maturidi juga ada yang mentakwil seperti itu ya. Ya namanya kesamaan mentakwil, lalu kamu bilang Maturidi itu Mu'tazilah. Ya silahkan. Toh kamu dengan Mu'tazilah juga sama kok. Sama-sama Nabi Muhammad, nabinya sama-sama Allah, sama-sama 5 rukun Islamnya, kan begitu ya. Kama qalatil Mu'tazilah, itu sebagaimana itu adalah pendapat Mu'tazilah. Li'anna syar'ah, ini perhatikan. Karena syariat ya, lam yarid, tidak merilis ya. Bidzalika, dengan keterangan-keterangan seperti itu. Waroda itu kan terdapat atau terilis. Yaridu berarti fi'il mudhari'nya ya. Kemudian wala nukila, dan tidak dinukil an ahadin, dari satu orang pun minas sahabati wat tabi'in, dari kalangan sahabat dan juga kalangan tabi'in ya. Ini kan sama dengan ucapannya Imam Al-Baihaqi ya. Wala ahada atau walam yatakallam ahadun minas sahabati wat tabi'ina fi ta'wilihi. Sama. Imam Baihaqi itu Asy'ariyah. Imam Baihaqi itu Asy'ariyah juga mengucapkan hal yang sama yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani ini, bahwa sahabat dan tabi'in tidak ada yang bicara takwilnya ya.
Cuman perbedaannya kalau Syekh Abdul Qadir itu ya karena dia di sini posisinya sebagai akidahnya Imam Ahmad, maka menolak takwil, menolak. Ya. Kalau Imam Baihaqi enggak, merilis ada yang mentakwil dan mengakui bahwa itu ya memang madhabnya ahlu hadis, ada yang takwil, ada yang tafwid. Ya. Kemudian minas salafis soleh, ya, sahabat dan tabi'in itu adalah ulama-ulama salafus soleh. Min ashabil hadis, bahkan di sini juga kata Imam Syekh Abdul Qadir Jilani ini ashabul hadis juga tidak ada yang mentakwil. Ya biasa, ulama berbeda dalam menyampaikan. Kata Imam Baihaqi, madhabuhum ala kismaini, madhab ahli hadis ada dua bagian. Kalau di sini kata Syekh Abdul Qadir Jilani, sahabat, tabi'in dan ulama salaf ahli hadis tidak ada yang mentakwilnya. Balil mangkulu anhum, bahkan apa-apa yang dinukil dari mereka, ya, dari sahabat, tabi'in dan juga ulama salaf ahli hadis, hamluhu alal itlaqi, ya. Jadi dibiarkan atau dibawa kepada maknanya secara mutlak saja, ya. Jadi ini tafwid, Pak, ya, tafwid. Orang yang mentafwid menyalahkan orang yang mentakwil itu biasa. Tetapi jangan lalu mengada-ngada, berdusta bahwasanya Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan Asy'ariyah itu meyakini Allah ada di mana-mana. Ya. Itu kurang ajar luar biasa, Pak Badrus itu, ya. Semoga kita tidak tertipu oleh narasi-narasi dusta walaupun disampaikan sebegitu berapi-apinya. Sayang yang dia ketemu dalam versi ceritanya itu mungkin kena kiai yang juga tidak paham, ya. Entah di mana siapa kiainya, ya. Kan Pak Badrus tidak menyebut kitab Urjah halaman berapa, tidak berani. Kenapa? Karena misalnya dia di forum seperti itu, kita buka, Pak Badrus, kitab yang mana yang ada maksud? Ini loh kitab Urjah, mana tunjukkan, jangan omong kosong. Di kitab Urjah halaman berapa? Coba. Kan nganga, ya. Kenapa? Karena orang berdusta itu tidak akan bisa menjelaskan ketika sudah terungkap kebohongannya. Ya sama dengan kasus dalam kitab Majmu' itu. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.